Selamat siang, perkenalkan nama saya Vincent Siswendi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Saya ingin menjelaskan tentang perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Perkembangan Pancasila tidak terlepas dari perjalanan bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia. Segala dinamika perjalanan bangsa Indonesia selalu bertautan dengan perjalanan Pancasila sebagai dasar negara. Dr. Yudi Latif membagi lahirnya Pancasila dalam 3 fase, yaitu fase pembuahan, fase perumusan, dan fase pengesahan. Berbagai dinamika sosial, politik, budaya turut mempengaruhi penafsiran terhadap Pancasila dalam setiap masa kepemimpinan bangsa Indonesia. Masa revolusi, masa RIS, masa demokrasi liberal, masa demokrasi terpimpin, masa Orde Baru, masa reformasi hingga saat ini. Yang menjadi fokus saya dalam pembahasan ini yaitu masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 tentang tata cara pembacaan Pancasila. Dan 10 tahun kemudian, tepatnya 22 Maret 1978, perumusan Pancasila ditetapkan secara resmi melalui ketetapan di tingkat TAP MPR tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Tidak hanya menetapkan TAP MPR ini, juga menjabarkan kelima asas dalam Pancasila menjadi 36 butir pedoman praksis pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari atau yang dikenal P4. Pada masa Orde Baru, aktivitas penataran P4 diwajibkan bagi semua warga negara Indonesia, terutama dari mulai jenjang SMA sampai perguruan tinggi. Lebih jauh lagi, sertifikat keikutsertaan warga negara dalam penataran P4 menjadi syarat wajib untuk mendapatkan pekerjaan di lingkungan pemerintahan. Meskipun program-program tersebut bertujuan memperkuat ideologi nasional, dalam praktiknya Pancasila dijadikan alat legitimasi kekuasaan. Pemerintah menafsirkan Pancasila secara sepihak dan kebebasan rakyat dibatasi. Akibatnya Pancasila kehilangan nilai dinamisnya sebagai ideologi terbuka. Kesimpulan saya, seyogianya Pancasila tidak direduksi oleh kepentingan pragmatisme penguasa sesaat. Pancasila harus diletakkan di atas kepentingan pemerintah. Pancasila harus menjadi kompas penunjuk arah untuk bangsa Indonesia, dan Pancasila harus dikenalkan mulai dari setiap level pendidikan agar anak-anak Indonesia mengerti bahwa Indonesia ini penopang utama atau fondasi utama adalah Pancasila. Demikian pemaparan singkat saya tentang perjalanan Pancasila. Terima kasih.